Baik, selamat siang untuk adik-adik sekalian. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, uh, lanjut kita absen dulu. Yang pertama Maria Gonzaga Tawa, Hadir, Pak. Renata Igo, Hadir, Pak. Yoga Dule, Hadir, Pak. Rohayu, Hadir, Pak. terima kasih atas bergabung di saya. Langsung saja kita materi. Baik. Kita hari ini kita membahas tentang ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang terpusat dan terdominasi sebagian besar sistemnya yang dikendalikan oleh pemerintah terlibat dalam proses produksi mulai dari datang ke fasilitas seperti kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang berikut ini ada faktor dominasi sendiri. Ini jelas pada sumber berharga karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lain dikelola oleh rakyat. Meski demikian juga pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, maka banyak manfaat yang akan dapat seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut. Yang berikut ini ada ciri-ciri ekonomi komando. Yang pertama, supaya kita sama, saya minta adik Baik, terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan kepada saya. Ciri-ciri ekonomi komando. Yang pertama, peraturan ekonomi diatur oleh pemerintah. Yang kedua, hampir semua jenis pekerjaan di bawah aturan pemerintah. Yang ketiga, harga diri suatu produk juga ditentukan oleh pemerintah. Keempat, pemerintah merupakan pemegang utama kendali serta membuat aturan atas semua kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak berwenang atas hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi. Pemerintah mengatur dan mengawasi harga barang dan tingkat bunga di pasar. Baik, terima kasih adik Yoga. Kita lanjut yang berikut, kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintahan tidak mengakui adanya hak individual. Yang kedua, pemerintahan cenderung memonopoli semua hal yang berhubungan dengan perekonomian sehingga dapat merugikan warga negaranya. Nah, yang berikut saya berikan kesempatan kepada adik Maria Gonzaga Tawa membacakan. Baik, Pak. Yang ketiga, negara yang menganut ekonomi komando umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang keempat, pemerintah menghambat inisiatif dan kreasi masyarakat hingga masyarakat tidak maju. Yang kelima, banyak jenis barang yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar. Yang keenam, sistem pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahannya. Terima kasih. Adik Gonzaga Tawa. Yang berikut ini ada kelebihannya sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintahan mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang dan jasa di pasar. Nah, yang kedua, kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil. Yang berikut, kesenjangan sosial di masyarakat dapat diminimalisir. Pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan warganya. Yang
berikut negara dengan sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis ekonomi. Yang terakhir, pemerintah dapat dengan mudah melakukan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat. Yang berikut kita belajar tentang manfaat sistem ekonomi komando. Dengan ini saya minta adik kita Renata Igo untuk membacakan manfaat sistem ekonomi komando. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan manfaat sistem ekonomi komando. Dengan menganut sistem ekonomi komando, pengangguran dalam suatu negara juga dapat diminimalisir. Hal ini karena pemerintah yang memegang kendali dari semua faktor produksi dan sumber daya. Sebagai contoh, di Korea Utara, karyawan BUMN merupakan warga negara sendiri. Baik, terima kasih. Berikut, ini ada tujuan dari sistem ekonomi komando adalah memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, terpimpin atau sosialis. Contohnya negara yang menerapkan sistem ekonomi komando adalah Korea Utara. Ini yang terakhir, sistem ekonomi komando adalah ekonomi di mana negara memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Jadi pada sistem ekonomi komando, sumber daya baik produksi dan modal dikuasai oleh pemerintahan sendiri. Baik adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ada yang belum mengerti bisa ditanya kembali ke Pak supaya Pak bisa menjelaskan kembali. Silakan. Baik, saya ulangi lagi. Ini mungkin dari adik-adik yang belum mengerti bisa ditanyakan. Baik, mungkin adik-adik sudah mengerti. Di sini saya ada kendala, kesalahan teknis, jadi tidak bisa masuk di ruangan diskusi. Jadi kita diskusi langsung di ruang utama saja. Sebelumnya Pak minta maaf ya, ada kendala sedikit di laptop Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, saya bagi satu kelompok saja, kita diskusi sama-sama dengan pertanyaan yang pertama. Negara apa yang menganut sistem komando? Korea. Ya, baik. Jadi Renata Igo. Korea Utara, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan ciri-ciri ekonomi komando. Salah satunya. Saya, Pak. Baik, Adi. Gak ketawa. Jadi, ekonomi komando itu aturan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Adi. Pertanyaan ketiga, apa Tujuan dari komando? Saya. mungkin dari adik Ya, berikan kesempatan.
Baik, Pak. Tujuan sistem ekonomi adalah memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, terpimpin, atau sosialis. Juga bisa diulangi lagi, kurang dengar suaranya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, terpimpin, atau sosialis. Ya baik, terima kasih adik yoga. Ya, pertanyaan yang berikut untuk siswi saya lagi satu orang. Sebutkan ciri-ciri ekonomi komando, salah satunya. Minta maaf, Pak, keliru tadi sudah. Maaf, sebutkan kekurangan sistem ekonomi komando. Minimal 2. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kekurangan sistem komando di sini 2. Pertama, pemerintah tidak mengakui adanya hak individual. Yang kedua, pemerintah cenderung memonopoli semua hal yang berhubungan dengan perekonomian sehingga dapat merugikan warga negaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Kunsa Ketawa. Baik. Bagaimana adik-adik semua sudah mengerti dengan materi? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Sekali lagi saya bertanya, apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita hari ini sampai di sini dulu. Tugasnya saya share di grup WA kita ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.